Oke, baik teman-teman semua, selamat malam, selamat datang kembali di kesempatan kali ini. Saya akan membahas lebih detail mengenai kuadran employer dalam buku Cashflow Quadrant yang dikonsepkan oleh Robert Kiyosaki. Nah, kalau kemarin kan kita udah paham sekilas nih tentang 4 kuadran untuk mendapatkan penghasilan. Sekarang kita dalami lebih baik di kuadran employer. Oke, langsung saja kita masuk. Apa sih kuadran E itu? Kuadran employer. Nah, kuadran E ini mewakili mereka yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sumber pendapatan dari kuadran ini ialah berasal dari gaji. Nah, karena kita bekerja sebagai karyawan, maka penghasilan itu tergantung nih penawaran yang diberikan oleh perusahaan ataupun atasan. Seperti itu teman-teman. Nah, biasanya sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan, kita akan ada kontrak nih, kontrak kerja sekian bulan, ataupun ada yang menggunakan sistem kontrak borongan, sistem harian lepas. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, pahami dulu teman-teman, ini role-nya apa? Apakah pekerja kontrak atau pekerja lepas atau bekerja berdasarkan target. Nah, apa sih ciri-ciri karyawan yang ada di kuadran E? Yang pertama, mengandalkan penghasilan tetap dari gaji. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, bahwa penghasilan dari kita bekerja itu tetap. Artinya apa? Artinya kita itu ketika kerja akan diberikan job stacks. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah lakukan pekerjaan sesuai job stack yang diberikan oleh atasan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mau melakukan sesuatu di luar pekerjaan yang diberikan atasan tanpa instruksi langsung, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan penghasilan lebih nih. Beda lagi kalau emang itu adalah pekerjaan lembur. Nah, kemudian teman-teman harus memahami bahwa yang kedua adalah memiliki keamanan kerja dan tunjangan. Yang dimaksud keamanan kerja itu setiap bulan akan mendapatkan pemasukan sesuai dengan kontrak yang telah diberikan, dan ada tunjangan. Tunjangan ini biasanya seperti kayak tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun, atau tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, kemudian jam kerja sebagai seorang karyawan itu tetap teman-teman, dan memiliki tanggung jawab yang jelas. Misal nih, kamu dikontrak jam 8 masuk kerja, jam 4 pulang kerja. Nah, dalam waktu antara jam 8 sampai 4, teman-teman harus melakukan apa yang telah diinstruksikan oleh atasan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri yang terakhir, resiko keuangannya lebih rendah nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu memikirkan resiko perusahaan rugi, resiko cara penjualan barangnya. Nah, teman-teman tinggal jalanin aja SOP yang diberikan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada juga nih, jangan salah, kelebihannya menjadi seorang karyawan itu pertama, keamanan yang relatif terjamin. Kedua, tidak perlu mengambil resiko, nggak usah pusing memikirkan nanti gimana analisa data gimana, cukup lakukan job stack-nya aja. Mendapatkan fasilitas. Nah, biasanya ketika teman-teman mau bekerja di perusahaan, ada namanya fasilitas. Contohnya teman-teman mendapatkan locker. Kalau bekerja di kantor, mendapatkan fasilitas komputer. Kalau mungkin di departemen sales akan mendapatkan fasilitas transportasi seperti motor dan mobil untuk ketemu klien ataupun ketika melakukan dinas di luar kantor. Nah, selain itu stabilitas dalam kehidupan sehari-hari juga terjamin. Ya teman-teman, kenapa kok bisa dibilang stabil? Ya karena dari pemasukan bulanan itu udah jelas teman-teman. Nah, tapi di sini ada juga kekurangan nih. Yang pertama, keterbatasan penghasilan.
Nah, keterbatasan penghasilan ini dikarenakan kita itu bekerja berdasarkan waktu dan tenaga. Makanya keterbatasannya dibatasi oleh gaji yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, bergantung pada perusahaan dan atasan. Jadi, kalau memang kita bekerja sebagai karyawan, itu kita mesti tergantung kepada atasan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semua itu menunggu perintah dari atasan. Nggak bisa nih kita inisiatif sendiri melakukan sesuatu. Misalkan kita ingin melakukan sesuatu, kita harus komunikasikan dulu berdasarkan atasan, komunikasikan dulu kepada atasan supaya nanti kita udah koordinasi dan tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, selanjutnya adalah waktu dan tenaganya kita terikat, teman-teman. Kenapa terikat ya? Namanya kontrak itu semua pasti terikat. Nah, masa-masa di mana penghasilan kita meningkat itu biasanya ketika terjadi pergantian tahun. Biasanya akan ada peningkatan UMR ya tergantung kebijakan pemerintah masing-masing. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kamu suka sebagai karyawan mengikuti kinerja di kuadran karyawan? Nah, selanjutnya, apakah kamu tetap di kuadran E? Nah, jadi teman-teman, kriteria cocok atau tidak itu lihat ke diri masing-masing. Jika kamu lebih suka kestabilan, gaji tetap, dan lingkungan kerja yang struktur, maka kamu cocok nih berada di kuadran E. Nah, selain itu, bagi teman-teman yang tidak mau pusing dan takut mengambil resiko dalam berbisnis, cobalah untuk menjadi karyawan. Nah, jika kamu ingin belajar dan meningkatkan keterampilan dalam suatu bidang, teman-teman ini pasti nanti akan menjadi orang yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, biasanya kalau sudah berpengalaman, sudah ahli bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, maka penghasilan atau gaji yang ditawarkan oleh perusahaan itu lebih besar. Nah, uniknya nih, 85% lulusan itu memilih sebagai pekerja sebelum pindah ke kuadran lain. Jadi emang kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu kita disuruh menguasai 6 bidang untuk disiapkan sebagai karyawan, teman-teman. Kenapa begitu? Karena di dalam pendidikan, khususnya kuliah, SMA, kita sudah fokus kepada suatu skill. Biasanya kalau SMA kan udah mulai menjurus nih, ada yang ke IPA, ada yang ke IPS. Nah, ada juga yang SMK malah langsung dibekali skill untuk bekerja sebagai karyawan. Nah, buat teman-teman yang sekarang ada di SMA, mending jangan nanggung-nanggung nih. Gimana maksudnya kok nanggung? Kalau udah SMA punya skill, kuliah aja sekalian. Jadi pelajari sesuatu yang memang kamu sukai dan kamu minat dalam hal itu. Saya yakin kalau punya skill nanti sebagai karyawan akan digunakan dan dipertahankan. Oke, terus bagaimana mengembangkan diri di kuadran E? Jangan salah nih teman-teman, orang-orang yang bekerja sebagai karyawan, mereka juga bisa berkembang. Gimana caranya? Pertama, keterampilan dan pengalaman. Nah, tujuan dari meningkatkan keterampilan dan pengalaman ini adalah meningkatkan value agar gajinya bisa naik dan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Tentunya ini prosesnya lama dan membutuhkan waktu bahkan beberapa tahun. Selanjutnya, kita juga harus bisa mengelola keuangan yang baik untuk investasi. Perlu dipahami juga bahwa kita tuh tidak mungkin selamanya akan bekerja. Suatu saat faktor usia itu pasti. Nah, jadi sebelum menyesal di kemudian hari, berpikirlah untuk mengelola keuangan yang baik. Menyimpan dana pensiun untuk di masa tua nanti.
Nah, kemudian memikirkan juga nih transisi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin setelah masuk ke dunia kerja, dunia karyawan itu merasa tidak betah, merasa tidak cocok, mau coba pindah ke kuadran lain, boleh aja teman-teman coba pindah ke kuadran lain. Nah, tapi teman-teman harus menyiapkan eh, penghasilan atau menyiapkan tabungan sebelum pindah, karena proses transisi ini tidak semudah yang dibayangkan dan tidak semudah yang ada di film-film. Nah, kesimpulannya gimana teman-teman? Kuadran E ialah pilihan yang terbaik bagi mereka yang mengutamakan kestabilan. Namun penting untuk memahami bahwa ada batasan dan peluang dalam kuadran ini. Batasannya apa? Yaitu terikat waktu, gaji, dan tinggi pemasukan berdasarkan penawaran. Peluangnya adalah, jadi kan kita sudah dibekali oleh ilmu dari SD sampai SMA, kuliah itu kita udah punya skill. Jadi itu juga bisa menjadi peluang untuk kita mempermudah dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, kemudian kita perlu mengembangkan diri teman-teman agar lebih banyak opsi finansial di masa depan. Jadi pengembangan diri itu tetap harus kita lakukan di kuadran manapun, karena itu penting. Dan pengembangan diri ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Kebanyakan kita tuh mendapatkan pelajaran mengembangkan diri ketika kita sudah memasuki dunia yang sebenarnya, dunia kerja dan kehidupan yang realita. Nah, bagaimana pendapatmu teman-teman? Apakah teman-teman semua sudah memahami tentang kuadran E ini? Nah, jangan lupa ya untuk memberikan tanggapan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Selamat malam, selamat sore, selamat siang. Salam dari saya.